Beda cara masak itu biasa. Beda bahan-bahan dalam memasak biasa. Yang penting kita happy dan enjoy selagi memasak. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, ketemu lagi sama Mami Peggy. Hari ini kita bikin kue tart mocha meses, tart jadul yang masih sangat digemari sampai saat ini ya. Kita simak ini dia cara pembuatannya, yang pasti gampang banget dan endes banget. Oke, ini dia bahan-bahannya. Seperti biasa kita membuat sponge cake ya. Jadi untuk base cake-nya itu kita pakai sponge cake ya. Jadi telurnya 6, lalu gula pasirnya 90 gram, lalu cake emulsifier ini mereknya SP, TBM, Ovalet, Rioto, Spon, terserah bebas mau mereknya apa, 1 sendok makan, lalu terigunya 70 gram, susu bubuk 10 gram, maizena 10 gram, vanili secukupnya, pasta mocha secukupnya, dan margarin yang dilelehkan ini 125 gram. Tuh, seperti ini. Pertama kita kerjakan. Oke, telur sudah, vanili secukupnya, mau yang bubuk juga boleh. Yang saya pakai itu vanili butter, jadi walaupun tidak pakai butter dia ada aroma butternya. Lalu cake emulsifier, gula pasir. Saya pakai metode all in one, jadi semuanya masuk ya. Maizena masuk, susu bubuk masuk, dan terigu masuk. Kalau tidak mau pakai metode all in one, jadi telur, gula pasir, emulsifier, dan vanili tadi duluan 2 menit ya, mixer 2 menit dengan kecepatan tinggi. Lalu nanti setelah 2 menit baru masukkan tepung-tepungan, mixer lagi sampai kental berjejak. Tapi kalau misalkan mau pakai metode all in one, semua masuk kecuali nanti ini margarin dan pastanya nanti belakangan. Kalau pastanya ini duluan, biasanya nanti warnanya jadi semakin pudar. Karena dia semakin pucat warnanya, jadi nanti di warnanya pudar. Jadi masukinnya setelah dia warnanya pucat kental berjejak, baru masukkan pasta dan juga margarinnya. Oke, ini kita mix selama 4 menit dengan speednya yang tinggi, dan putarannya juga cepat ya. Putaran cepat ke satu arah ya, jangan ke kiri ke kanan kiri kanan, tapi ke satu arah. Kalau mau ke kiri kiri terus, mau ke kanan kanan terus ya. Jadi putarannya cepat dan speednya juga cepat ya. Kita mix selama 4 menit. Nah, 4 menit sampai seperti ini ya. Tuh, kental begini ya. Kalau belum kental, 4 menit belum kental ya, berarti coba dicek lagi apakah mixernya putarannya terlalu lambat ya, atau speednya kurang kencang ya. Oke, kita masukkan pasta mocha secukupnya.
dan juga margarin yang dilelehkan. Ini mau diaduk pakai spatula boleh, mau pakai mixer juga boleh, tapi kalau pakai mixer speednya yang paling rendah dan juga putarannya lambat aja ya. Oke, sebentar aja, nanti kita rapikan pakai spatula. Kita rapikan dulu, pastikan diserok dari bawah karena khawatirnya margarinnya masih mengendap di bawah. Nah, kelihatan ya, margarinnya masih di bawah, dan juga pastanya juga masih ada yang belum tercampur rata. Jadi diserok dari bawah, dibawa ke atas supaya tercampur rata. Kalau tidak diserok dari bawah nanti dia mengendap, ini yang menyebabkan kuenya menjadi bantat. Pelan-pelan aja nyeroknya. Oke, kalau diserok sudah tidak ada lagi kelihatan warna margarinnya yang warna kuning ini, masih ada sedikit. Nah, sudah. Kalau sudah, pokoknya benar-benar pastikan dia sudah tidak ada lagi warna kuning margarinnya lagi ya. Saya mau pakai loyang ukuran 20 x 20, tingginya 4 atau tinggi 5 juga boleh ya. Ini saya oles dengan margarin atau dioles dengan minyak juga boleh, lalu ditempelkan dengan baking paper. Sebenarnya pengolesannya itu ya tujuannya supaya baking papernya nempel gitu doang sih ya. Ini saya mau bagi dua sama rata. Oke, sudah dibagi sama rata dan sudah diketuk-ketukan supaya udara yang terperangkap di dalam itu keluar ya. Ini kita masukkan ke dalam oven. Kalau oven listrik api atas bawah boleh. Kalau saya oven gas hanya menggunakan api bawah saja. Suhunya di 175 derajat. Kurang lebihnya bisa sekitar 20-25 menit atau bisa sampai 30 menit. Jadi lakukan tes tusuk, nanti atasnya juga sampai kering rata ya. Seperti ini ya. Kalau ovennya hanya muat satu loyang ya, nggak bisa berdampingan di satu rak yang sama ya. Jadi bikinnya setengah resep dulu. Jadi pakai 3 telur dan semua bahan-bahannya semua serba separuh. Jadi bikin per satu loyang dulu supaya adonan yang satunya tidak mengantri gitu ya. Oke. Kalau ovennya muat langsung 2, bisa langsung berbarengan. Tapi saya tidak menyarankan kalau ovennya cuma muat satu loyang gini terus atas bawah, jangan ya, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita masukkan dulu ke dalam oven. Oke, lanjut untuk bahan buttercream muka. Kita pakai margarin biasa aja karena warnanya nanti juga akan jadi coklat ya. Margarinnya saya pakai 250 gram, lalu gula halusnya 125 gram, dan ditambah dengan kental manis juga 125 gram.
Oke, gitu ya. Jadi margarin 250, gula halus 125, dan kental manisnya juga 125. Oke, ini saya mau mix selama 30 menit atau sampai dirasa nanti teksturnya lembut, tidak ngendal di lidah. Jadi benar-benar ringan banget teksturnya ya. Oke, ini saya mau mixer dulu pakai standing mixer biar nggak capek. Nah, ini sudah 30 menit ya. Sudah lembut. Jadi kalau ngetesnya gini, ini dicolek, dirasa di dalam mulut itu apakah ke langit-langitnya itu ada rasa ngendal atau enggak gitu ya. Kalau masih berarti lanjutkan mixernya. Kalau sudah berarti sudah. Biasanya sih 30 menit udah cukup. Lalu baru kita tambahkan dengan pasta mocha. Nah, ini di mix lagi. Mix lagi untuk memastikan supaya tambah lebih lembut, boleh 5 menit lagi lah. Kalau pakai mixer tangan per 5 menit atau 10 menit berhenti dulu, istirahat dulu, nanti 10 menit lagi gitu ya, supaya kerja mixernya nggak jadi berat dan supaya mixernya nggak jadi panas gitu ya, dan nggak capek juga pastinya ya. Oke, ini saya lanjutkan mixer lagi sedikit lagi nih. Nah, seperti ini sudah tercampur rata ya, warnanya sudah bagus, merata warnanya, coklatnya bagus. Ini bisa kita sisihkan dulu, nggak perlu masuk ke kulkas. Kalau masuk kulkas dia jadi keras nanti ya, karena ini bukan whipped cream, ini mentega ya. Jadi dia aman aja walaupun ditaruh di suhu ruang seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Tadi keluar dari oven itu langsung saya seset pinggirannya pakai pisau, lalu langsung dibalik. Tapi setelah dibalik ini tidak langsung dibuka ya, baking papernya masih menempel. Kalau dia sudah dingin baru kita buka. Ini posisinya dia sudah dingin baru bisa kita buka. Kita pakai papan alas, ukurannya 25, atau kalau mau lebih aman di ukuran 28 boleh. Nah, jadi kalau dia tidak langsung dibalik, dia itu nanti akan membuat kawah. Jadi yang pinggirannya lebih tinggi dan bawah yang tengahnya dia akan lebih tidak sejajar lah begitu ya. Tapi dengan dibalik dia jadi rata seperti itu ya. Rapikan dulu. Dan siapkan juga cerinya. Ini yang saya pakai tangkai, dan ini dulu ya, dilap dulu pakai tisu supaya tidak ada cairannya, karena nanti cairannya ini akan menempel ke krimnya, jadi warna krimnya jadi ada merah-merahnya gitu ya. Ini udah ditiriskan. Untuk sampingnya saya pakai piping bag aja supaya lebih mudah. Nanti kalau kelebihan bisa dirapikan, tapi kalau ini supaya lebih mempermudah aja sih ya.
Mau diratakan seperti ini boleh. Jadi kelebihannya kita bersihkan, atau seperti ini bisa, atau pakai scraper gini juga bisa. Mana aja yang dirasa lebih mudah ya. Oke, jadi udah mulus ya kayak gini tuh. Saya kasih ini. Terus ini nanti buat naro cerinya ya. Ini informasi aja. Buttercreamnya pas habis ya. Jadi pas yang saya bikin tadi pas habis untuk satu kue. Oke. Ini saya masukkan ke freezer tadi sebentar. Nah, saya masukkan ke loyang sini supaya nggak berceceran. Sarung tangan supaya nggak nempel. Kalau atas sih gampang ya, tinggal tabur ya. Kalau yang di samping, oke, seperti ini dia hasilnya. Ini barusan saya masukin kulkas dulu kira-kira 15 menitan lah. Jadi biar dia set dulu gitu ya. Nah, penting banget sebelum menaburkan meses itu tadi ya, dimasukkan ke freezer dulu kira-kira 5 menitan deh.
5 sampai 10 menit, tapi 10 menit juga agak kelamaan sih. Yang penting si buttercreamnya itu dia set dulu ya. Karena kalau tidak dimasukin ke freezer, dia buttercreamnya lembek banget ya, lembek banget. Jadi kalau begitu tangan ini menempelkan meses itu ke samping-samping ini, dia bisa kedorong ya, buttercreamnya dia kedorong kena tekanan, jadi dia terlihat tidak mulus rata lagi gitu ya. Ada dekokan, apa sih bahasanya, ada ya gitu deh, ada bekas tangannya ya, ada bekas tekanannya begitu. Jadi dia masuk ke freezer beku tidak, tapi lebih set aja begitu ya. Jadi begitu kena tekanan dia tidak terlalu kedorong banget gitu ya. Itu tips mudah-mudahan bisa dipakai, bisa membantu. Jadi supaya dia tetap bentuknya set kotak lurus begini begitu ya. Nah seperti ini. Nah, kalau dilihat samping-sampingnya seperti ini ya, tuh gitu. Oke, potong nggak? Dipotong ya, potong deh sedikit ya, supaya bisa lihat dalamnya. Kalau dipotong jangan pakai meja putar, nanti dia bulak belok. Oke, kita potong sedikit aja nih yang ada ininya ya. Ini dia cantik. Oh, mantap. Seperti ini. Cicip yuk. Tada! Ini dia kuenya. Wow, cakep, cakep banget ya. Tuh, cakep banget. Berapa harga jualnya sekarang? Wow, udah nggak tahu saya ya. Tapi kalau bikin pastinya bisa jadi lebih murah ya. Tuh, bahan-bahannya juga nggak mahal ya. Pokoknya gampang dan enak banget pastinya. It's time for icip-icip. Ini dia yang udah kita potong tadi. Kelihatan ya yang di samping sini lebih tebal. Tuh, lebih tebal ya. Karena apa? Karena supaya dia bentuknya kotaknya bagus ya. Makannya wajib banget pakai sendok emas biar cepet jadi sultan. Ini lembut banget tuh, lembut banget ya. Jadi si cake-nya aja itu, sponge cake-nya itu udah nggak diragukan lagi. Seperti biasa bikin sponge cake ya, yang pakai resep ini itu udah teruji kelembutannya dan enaknya, enak banget, nggak usah diraguin lagi ya. Yang beda cuman rasanya aja, rasa mocha. Lembut banget, buttercreamnya lembut, nggak ngendal di lidah, nggak bikin enak. Simple banget bikin buttercreamnya. Cuma yang suka bikin sakit hati kalau bikin pakai buttercream ini ya, suka disingkir-singkirin ya, dibuang-buangin, padahal ya lumayan ya. Mau saya bikin tipis, tapi nanti takutnya jadi nggak rata. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, kayak gini. Atau kalau udah disingkir-singkirin ya, masih ada kelebihannya ya buttercreamnya, makan pakai roti ya, diolesin ke roti. Enak banget itu loh, jangan dibuang-buang ya, sayang ya, mau bajir. Pokoknya bolunya enak banget, lembut banget. Wah, pokoknya maknyus tenan. Rasa coklat mesesnya juga enak banget. Pilih mesesnya yang kualitasnya bagus. Kalau saya biasanya carinya di TBK yang paling mahal, karena yang paling murah rasanya suka ya sesuai lah sama harganya ya kan. Kalau yang harganya lebih mahal sedikit tapi rasanya juga nggak bohong ya. Enak banget pokoknya. Oke, selamat mencoba. Untuk harga jual silakan ditentukan sendiri, dihitung semua bahan-bahannya. Mungkin bahan yang saya pakai dengan bahan yang bunda-bunda semua pakai di rumah juga beda ya, bahan-bahannya, mereknya, harganya. Di kota lain beda harganya juga ya, jadi menyesuaikan aja. Silakan dihitung semua bahan-bahannya, lalu kira-kira harga jual yang pas, yang pantas berapa, silakan disesuaikan aja. Yang penting nggak nombok ya. Tuh, cocok banget buat kue ulang tahun, buat kue hantaran,
kue Natal, kue Lebaran, kue hari raya, pokoknya semuanya cocok ya. Kayak gini cakep banget pastinya ya. Mantap. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Siapa tahu bermanfaat bagi yang membutuhkan. Bisa jadi ladang usaha, bisa jadi ladang cuan ya. Oke, jangan lupa kita nonton lagi video aku yang berikutnya. Thank you so much for watching. I love you all. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.